Siapa yang ngizinin kamu masuk ke dalam? Bu, maaf tadi aku ngeliat gemboknya terbuka, Bu. Lancap kamu. Ibu kenapa semarah itu sih, Bu? Emangnya di dalam ada apa sampai nggak boleh masuk? Kamu lihat apa di dalam? Hah? Aku lihat KTP aku, CV aku, juga weton. Itu semuanya maksudnya apa, Bu? Kenapa ada di dalam? Ikut saya. Ayo. Ibu! Ibu kenapa kasar kayak gini? Kamu salah aku apa, Bu? Salah kamu adalah kamu masuk ke ruangan saya. Tapi kan Ibu pernah bilang itu ruangannya kosong. Sebenarnya itu ruangan apa, Bu? Udah deh, kamu gak usah banyak nanya. Kamu di dalam kamar aja. Enggak mau, Bu. Ibu! Ibu! Kenapa aku dikunciin? Buka, Bu, Ibu! Kamu diam aja di situ. Besok malam saya akan lepaskan kamu. Ibu, buka, Bu! Jadi selama ini Mbak, dia baik sama kamu itu hanya pura-pura. Benar, Mbak. Dia cuma pura-pura baik dan sayang sama saya. Tapi buat apa Mbak dia pura-pura? Supaya kamu menikahi anak yang berkelakuan buruk itu. Bukan, Mbak. Ini ada hubungannya soal yang saya baca di ruangan itu. Soal weton. Weton maksud kamu tuh tanggal kelahiran dan jam kelahiran kamu. Betul, Mbak. Ternyata mertua saya ingin menjadikan saya sebagai tumbal pesugihannya, Mbak. Pasti dia udah lihat ini. Kayaknya dia curiga kalau dia akan ditumbalkan. Lalu gimana ya? Ibu. Setahun kita tinggal di sini. Aku nggak tahu kalau ternyata ini kamar, Bu. Keluar kamu. Keluar. Ibu pakai pesugihan, Bu. Kamu jangan nuduh ibu. Kamu jangan asal bicara ya. Tapi masuk akal juga sih kalau ibu pakai pesugihan. Ibu ingat kan dulu kita gimana? Ibu dulu jualan nasi bungkus di pinggir jalan. Untungnya nggak seberapa. Kita makan kalau ada dagangan sisa. Alhamdulillah. Bu, Dimas lapar, Bu. Ibu masih punya sisa satu ya. Kamu makan ya. Kamu makan sekarang. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makannya pelan-pelan. 8 bulan yang lalu, Bu. Ibu buka restoran. Entah dari mana uangnya. Belum sampai setahun, cabangnya udah banyak, Bu. Apalagi kalau bukan pakai pesugihan. Dimas, kamu jangan ikut campur urusan ibu. Kamu cuma tinggal menikmati aja kok. Tapi, Bu, setahu aku pesugihan itu pakai tumbal, Bu. Ibu tumbalin siapa, Bu? Yang jelas bukan kamu lah. Dimas, ya, kamu jangan menentang ibu. Ibu bisa marah loh sama kamu. Murni Wulandari. Bu, ibu mau tumbalin Murni, Bu. Iya, kenapa? Kaget kamu? Kalau gitu kenapa aku harus menikah sama Murni, Bu? Kan ibu bisa aja numbalin dia tanpa harus nikah sama aku. Ya karena itu syaratnya. Ibu harus menumbalkan keluarga kita yang punya weton Minggu Kliwon. Itu Murni. Kamu menikah dengan Murni berarti dia kan jadi keluarga kita. Tapi ibu udah ngorbanin aku, Bu. Dengan menikah sama dia, sama aja aku juga udah menderita, Bu. Aduh, kamu itu cuma menderita sebentar aja. Lagi pula kan dulu juga kamu menikmati kan? Sebentar gimana, Bu? Ibu kan gak setuju kalau aku cerai sama Murni, Bu. Aduh Dimas, kamu itu bertahan sampai tengah malam besok. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati.
Ibu yakin, Bu? Ibu yakin. Kan ibu lakukan semua ini untuk kamu juga. Pokoknya kamu harus bantu ibu. Murni nggak boleh lepas sampai besok malam. Bangun. Aku bawa makanan buat kamu. Kau makan yang banyak sekarang. Kamu beliin aku sarapan, Mas. Tumben. Iya, biar kamu tenang hatinya. Maksud kamu apa, Mas? Udahlah, gak usah banyak ngomong. Makan aja yang banyak. Kenapa dia mengirim makanannya? Kamu kasih apa ke makanan aku, Mas? Nih, kamu lihat ya. Gak ada apa-apa kan? Aku nggak ada kasih racun atau apapun itu. Tapi terserah kamu sih. Kamu mau makan atau enggak. Yang penting, aku udah kasih makanan termewah buat kamu. Mas, HP aku diapain, Mas? Mas, balikin, Mas. Mas. Udah mau mati aja kok. Masih pakai handphone segala. Ini handphone aku simpan aja ya. Mas. Saya baru sadar, Mbak. Ternyata saya masuk jebakan. Pernikahan itu bukan untuk cari kebahagiaan, tapi untuk mempersiapkan saya jadi tumbal mertua saya, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Kamu nggak berusaha minta tolong, Mbak? Minta tolong ke siapa, Mbak? Saya teriak juga nggak akan ada yang dengar. HP saya diambil sama suami saya. Semua jendela ditutup pakai kayu. Dan saya sempat mencongkel beberapa pintu. Tapi tetap nggak bisa, Mbak. Saat itu saya sangat ketakutan. Saya tahu ajal saya sudah semakin dekat. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya juga mungkin kalau menjadi kamu kan seperti itu, Mbak. Sangat tertekan, Mbak, harus berhadapan dengan kematian. Tapi kamu tenang dulu, Mbak. Duduk, Mbak. Mbak, saya pesimis bisa selamat dari maut itu, Mbak. Saya sudah pasrah, Mbak. Saya sudah pasrah sama nasib saya untuk dijadikan tumbal pesugihan oleh orang itu. Tapi kan kamu bisa hadir di sini, Mbak, menceritakan kisah kamu. Artinya kamu bisa lolos, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Indah, Mbak. Indah. Pacarnya suami kamu itu. Dia yang nolong kamu. Tidak secara langsung, Mbak. Tapi kehadirannya di rumah itu setidaknya bisa menolong saya lepas dari maut. Rumah kamu besar juga ya. Enak juga jadi orang kaya. Nanti rumah ini juga bakalan jadi milik kamu, sayang. Maksud kamu, aku jadi istri kedua gitu? Gak mau ah, aku tuh maunya jadi istri kamu satu-satunya. Iya, lihat besok ya. Aku bakalan ngelamar kamu. Terus aku juga bakalan langsung nikahin kamu. Berarti kamu bakal ceraiin istri kamu? Terus ibu kamu gimana? Kali ini ibuku pasti setuju. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Aku bakalan masak makanan buat kita. Romantisnya. Tunggu sebentar ya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan aku biar bisa kabur dari sini. Aku harus buat Indah panas biar dia bisa labrak aku. Indah, kamu jangan berharap ya bisa nikah sama Dimas. Perempuan kayak kamu itu besok juga dicampakkan di jalanan. Yang dicampakan itu lo, bukan gue. Kamu jangan so cantik deh. Muka oplas kayak gitu aja bangga. Udah gitu, bayarnya pakai uang haram lagi. Mulut lu pengen gue gampar ya.
Beraninya lo ngatain gue oplas. Muka gue ini asli, gak ada tuh oplas-oplas. Yaudah, sini buktiin kalau berani. Ntar gampar bolak-balik ya lo. Kamu gimana bisa keluar dari kamar? Hah? Gimana? Dimas! Dimas, cepat keluar sini! Ya Bu, sebentar. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Dimas, cepat! Ibu lepasin Ibu! Ibu lepasin Ibu! Nggak akan. Saya nggak akan melepasin kamu ya. Kamu terima aja nasib kamu sekarang. Ya. Saya jamin keselamatan kamu, kematian kamu akan cepat. Ibu cepat lepasin Ibu! Dimas! Iya Bu, kenapa sih Bu? Itu si Murni kenapa bisa keluar dari kamar? Siapa yang buka kamar? Udah, aku kejar dulu Bu. Udah kamu kejar sana. Kamu nggak akan bisa pergi kemana-mana. Maaf ya pelanggan semua. Ini loh menantu saya. Ada sedikit gangguan jiwa. Saya gak gila lepas! Nih, coba lihat. Nih, saya dicakar. Ya, ini karena dia belum minum obatnya. Ayo. Kita minum obat dulu ya, San, ya. Kita pulang. Tolong! Saya gak gila! Saya mau ditumpangi! Tolong! Enggak kok. Istri saya ini lagi berhalusinasi. Kamu ngapain di sini? Ya. Tolong! Saya gak halusinasi! Saya mau ditumpangi! Tolong! Murni! Murni! Ambil tisu. Aduh, Mbak. Perjuangan kamu untuk lepas. Saya ikut tegang mendengarnya, Mbak. Benar Mbak, saya sempat tertangkap dan saya berhasil lolos. Mbak, tapi setahu saya, tumbal itu akan diikuti seperti sudah ditandai sebelumnya. Apa kamu merasakan hal itu? Benar Mbak, semakin malam hawanya semakin pekat Mbak. Bahkan saat saya berada di luar, saya sulit untuk bernapas, rasanya sesak Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Lalu saya ke masjid Mbak. Saya menceritakan semua apa yang terjadi pada diri saya. Dan mereka yang ada di sana bersikir untuk saya Mbak. Dan saya merasa dibentengi. Dan mereka melakukan itu sepanjang malam, Mbak. Bahkan sampai pagi Mbak. Saya merasa tenang, saya merasa lega. Dan saya merasa terlahir kembali Mbak. Setelah melihat matahari. Saya ikut lega, Mbak, mendengarnya, Mbak. Kamu akhirnya bisa selamat dari niat jahat mertua kamu. Tapi saya penasaran, Mbak. Mertua kamu tuh bagaimana? Biasanya Mbak, kalau tumbal itu gagal, tumbal itu akan balik ke pemiliknya. Ikut aku. Jangan mendekat saya. Jangan sakitin saya. Jangan mendekati saya. Jangan sakitin saya. Jangan. Ikut aku. Jangan deketin saya. Jangan mendekat saya. Jangan. Kenapa Bu? Gak ada orang di sini, cuma ada aku doang Bu. Itu udah banyak orang. Ibu takut. Jangan mendekat. Gak ada Bu. Gak ada siapa-siapa Bu. Itu banyak orang nih, men. Jangan
Jangan dekati saya. Jangan dekati saya. Pergi. Pergi. Alarm jam 12 malam udah bunyi, Bu. Pokoknya kamu harus bantu ibu. Murni nggak boleh lepas sampai besok. Ya. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati. Anes, jangan sakiti saya. Anes, 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 jangan. Bu. Anes, sakit. Bu, badan ibu panas banget, Bu. Panas, panas. Bu. Panas, Bu, Bu. panas. Gimana, Bu? Saya dengar tubuh mertua saya melepuh, Mbak. Gosong. Begitu mengerikan ya, Mbak ya. Azab yang harus diterima akibat mengikuti praktek tumbal pesugihan. Dan hubungan kamu dengan suami bagaimana, Mbak? Apakah jadi bercerai? Saya sudah bercerai, Mbak, sama suami saya. Dan kabar mantan suami kamu bagaimana? Kabarnya usahanya bangkrut, Mbak, dan menyisakan banyak hutang. Karena pas waktu buka cabang, beberapa cabang itu dia minjam uang dari bank. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apa yang kamu kerjakan sekarang? Sekarang saya jual makanan, Mbak. Ada warung makan. Dan alhamdulillah bulan depan saya buka 1 cabang. Oh, Mbak, saya terus senang mendengarnya, Mbak. Kamu berhasil melalui momen yang sangat berat dalam hidup kamu. Dan kini kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mbak Murni, terima kasih banyak ya, Mbak ya. Sudah tegar dan sudah mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, demikianlah kisah kali ini. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa atas segala yang kita kerjakan. Karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka syukurilah apa yang sudah kamu punya dan bersikap baik pada sesama. Sampai jumpa pada episode lainnya dengan kisah-kisah inspiratif hanya di Catatan Hati Perempuan.